Selamat datang dan selamat mendengarkan. Kali ini saya akan bercerita tentang Serat Centini atau juga disebut dengan Suluk Tambang Raras atau Suluk Tambang Raras Among Rogo. Sebuah kerajaan besar pewaris Kesultanan Mataram babak belur karena peristiwa Palilahan Nagari pada tahun 1755 Masehi, yaitu peristiwa yang menandai berakhirnya keutuhan Mataram dengan terpecahnya negara menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Palilahan Nagari masih juga harus ditambahi dengan terpecahnya wilayah Kasunanan Surakarta karena Perjanjian Solotigo. Wilayah baru tersebut dikenal dengan Praja Mangkunegara yang berdiri pada tahun 1757 Masehi. Disusul kemudian pada 1799 Masehi VOC ambruk. Kekuasaan Hindia Belanda jatuh ke tangan kerajaan Belanda yang ada di bawah kuasa Prancis. Gubernur Jenderal Daendels yang memiliki banyak kebijakan di luar nalar terhadap kerajaan Jawa. Sebelumnya VOC masih menganggap kerajaan Jawa merupakan mitra sejajar. Namun di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, pemerintahan Belanda di Hindia mulai berani ikut campur urusan kenegaraan. Pada tahun 1811, kekuasaan kerajaan Belanda atas Jawa harus lepas karena serangan bala tentara kerajaan Inggris. Dan Jawa berada di tangan kerajaan Inggris yang tak kalah kurang ajarnya terhadap kerajaan Jawa. Kesultanan Yogyakarta diserang pada 1812 dan berhasil ditaklukkan. Banyak catatan-catatan kuno keraton beserta benda-benda berharga diangkat oleh bala tentara Inggris atas perintah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Mengetahui kejadian yang berlaku pada Kasunanan Yogyakarta pada tahun 1814, Pangeran Adipati Anom Amangkunegara kaping 3 atau putra mahkota Kasunanan Surakarta memprakarsai pembuatan naskah babon pengetahuan lahir batin Jawa yang lantas dikenal dengan nama Suluk Tambang Raras. Naskah ini dimaksudkan sebagai upaya penyelamatan terhadap segala pengetahuan Jawa yang masih tersisa dan tercecer. Sebelum kemungkinan penyerangan terhadap Kasunanan Surakarta terjadi, sebagaimana penyerangan terhadap Kesultanan Yogyakarta. Bahasan dalam Serat Centini amat kaya, sehingga naskahnya sangat tebal dan berlatar belakang pengembaraan para keturunan Susuhunan Ageng Giri di masa Susuhunan Adiprabu Anyokrokusumo, atau lebih dikenal dengan Sultan Agung yang memerintah Mataram pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Sebuah pengembaraan yang dipicu oleh hancurnya Giri Kadaton karena serangan bala tentara Mataram pada tahun 1635 Masehi. Di kemudian hari, Suluk Tambang Raras dikenal dengan nama Serat Centini. Serat Centini atau juga disebut dengan Suluk Tambang Laras atau Suluk Tambang Raras Among Rogo merupakan salah satu karya terbesar dalam kesusastraan Jawa Anyar atau Jawa Baru.
Serat Centini menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa agar tak punah dan tetap lestari sepanjang waktu. Serat Centini disampaikan dalam bentuk tembang mocopat dan penulisannya dikelompokkan menurut jenis tembangnya. Serat Centini ini digubah atas kehendak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom di Surakarta atau Pangeran Adipati Anom Amangkunegara kaping 3. Seorang putra dari Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping 1, yaitu yang kemudian hari akan bertahta sebagai Sunan Pakubuwana kaping gangsal. Sengkalan dari Serat Centini ini berbunyi Peksa Suci Sabdoji yang menunjukkan angka tahun 1742 tahun Jawa atau tahun 1814 Masehi. Dengan demikian, masih dalam masa bertatahnya Sunan Pakubuwana kaping 1 atau 6 tahun menjelang dinobatkannya Sunan Pakubuwana kaping gangsal. Suluk Tambang Raras adalah usaha dari Pangeran Adipati Anom Amangkunegara kaping 3 yang berusaha dalam pengumpulan dan penyelamatan mutiara-mutiara yang tercecer agar utuh kembali menjadi satu kesatuan, di mana para pujangga yang terpilih adalah Raden Tumenggung Sastranegara, kelak dikenal dengan nama Raden Ngabehi Yasadipura kaping 2, yang ditugaskan untuk menapak tilas di barat hingga tanah Priangan atau Sunda. Selanjutnya adalah Raden Ngabehi Ronggo Sutresno yang ditugaskan untuk napak tilas ke wilayah timur Jawa hingga mencapai Selat Bali. Dan yang terakhir adalah Raden Ngabehi Sastradipura yang ditugaskan untuk menunaikan ibadah haji dan menyempurnakan pengetahuannya tentang agama Islam di Arab. Selain itu, penulisan Serat Centini ini juga dibantu oleh Pangeran Junggut Mandurejo, Kiai Muhammad Minhad, dan Kiai Hasan Besari, pemimpin pondok pesantren yang berdiri di Desa Tegalsari, Jetis, Ponorogo sekarang. Raden Ngabehi Ronggo Sutresno yang menjelajahi Pulau Jawa bagian timur telah kembali terlebih dahulu. Karenanya ia diperintahkan untuk segera memulai mengarang. Dalam prakata dijelaskan tentang kehendak sang putra mahkota bersengkala Peksa Suci Sabdoji. Setelah Ronggo Sutresno menyelesaikan jilid 1, datanglah Yasadipura kaping 2 dari Jawa bagian barat dan Sastradipura yang sekarang juga bernama Kiai Haji Muhammad Ilhar dari Mekah. Jilid 2-4 dikerjakan bersama-sama oleh ketiga pujangga istana. Setiap masalah yang berhubungan dengan wilayah Barat Jawa, Timur Jawa, atau agama Islam dikerjakan oleh ahlinya masing-masing. Pangeran Adipati Anom kemudian mengerjakan sendiri jilid 5-10. Penyebab Pangeran Adipati Anom mengerjakan sendiri ke-6 jilid tersebut diperkirakan karena ia merasa kecewa bahwa pengetahuan tentang masalah senggama kurang jelas ungkapannya, sehingga pengetahuan tentang masalah tersebut dianggap tidak sempurna. Setelah dianggap cukup, maka Pangeran Adipati Anom menyerahkan kembali pengerjaan 2 jilid terakhir, jilid 11 dan 12, kepada 3 pujangga istana tadi. Demikianlah akhirnya kitab Suluk Tambang Raras atau Centini selesai dan jumlah pupuh atau tembang keseluruhannya menjadi 725 pupuh. Serat Centini terdiri dari 12 jilid dengan seluruhnya berjumlah 3.500 halaman, berisi semacam ensiklopedia kebudayaan Jawa.
karena berisi hampir semua tata cara, adat istiadat, legenda, cerita, dan ilmu-ilmu lahir batin yang beredar di kalangan masyarakat Jawa pada periode abad ke-16 sampai 17 dan masih banyak yang hidup dan lestari sampai dengan saat ini. Serat Centini disusun berdasarkan kisah perjalanan putra-putri Sunan Giri setelah dikalahkan oleh Pangeran Pekik dari Surabaya, ipar dari Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Kisah dimulai setelah 3 putra Sunan Ageng Giri berpencar meninggalkan tanah mereka untuk melakukan perkelanaan karena kekuasaan Giri telah dihancurkan oleh Mataram. Mereka adalah Jayang Resmi, Jayang Rogo atau Jayang Sari, dan seorang putri bernama Niken Renceng Kapti. Dan diikuti juga oleh santri Gatak dan Gatuk dan juga Buras. Jayang Resmi dengan diikuti oleh 2 santri bernama Gatak dan Gatuk melakukan perjalanan spiritual ke sekitar Kraton Majapahit, Blitar, Gamprang, Hutan Lodoyo, Tuban, Bojonegoro, Hutan Bagor, Gambirloyo, Gunung Padam, Desa Dander, Kasongo, Selo, Gubuk Merapi, Gunung Prawarto, Demak, Gunung Muria, Pekalongan, Gunung Panegaran, Gunung Mandalawangi, Tanah Pasundan, Bogor, bekas Keraton Pajajaran, Gunung Salak, dan kemudian tiba di Karang. Dalam perjalanan ini, Jayang Resmi mengalami pendewasaan spiritual karena bertemu dengan sejumlah guru, tokoh-tokoh gaib dalam mitos Jawa kuno, dan sejumlah juru kunci makam-makam keramat di tanah Jawa. Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh itu, dia belajar mengenai segala macam pengetahuan dalam khasana kebudayaan Jawa, mulai dari candi, makna suara burung, gagak maupun perenjak, khasiat burung pelatuk, petunjuk pembuatan kain lurik, pilihan waktu berhubungan seksual, perhitungan tanggal, hingga ke kisah Syekh Siti Jenar. Pengalaman dan peningkatan kebijaksanaannya ini membuatnya kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Amongrogo. Dalam perjalanan tersebut, Syekh Amongrogo berjumpa dengan Niken Tambang Raras yang kelak akan menjadi istrinya, serta pembantunya yaitu Ni Centini, yang juga turut serta mendengarkan wejangan-wejangannya. Jayang Sari dan Renceng Kapti diiringi santri bernama Buras berkelana ke Sidocermo, Pasuruan, Ranugirati, Banyu Biru, Kaki Gunung Tengger, Malang, Baung, Singosari, Singgoriti, Tumpang, Kidal, Pasrepan, Tasari, Gunung Bromo, Ngadisari, Klakrah, Kandangan, Argopuro, Gunung Raung, Banyuwangi, Pekalongan, Gunung Prau, Dieng, sampai ke Sokayasa di kaki Gunung Bismo, Banyumas. Dalam perjalanan itu mereka berdua mendapatkan pengetahuan mengenai adat istiadat tanah Jawa, syariat para nabi, kisah Sri Sadono, pengetahuan wudhu, sholat, pengetahuan zat Allah, sifat dan asmanya, hadis ma'ruf, perhitungan selamatan orang meninggal, serta perwatakan Pandowo dan Kurowo. Setelah melalui perkelanaan yang memakan waktu bertahun-tahun, akhirnya ketiga keturunan Sunan Giri tersebut dapat bertemu kembali dan berkumpul bersama para keluarga dan kawulonya. Meskipun hal itu tidak berlangsung terlalu lama, karena Syekh Amongrogo atau Jayang Resmi kemudian melanjutkan perjalanan spiritualnya menuju tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu berpulang dari muka bumi. Kisah ini juga diisi dengan kisah perjalanan atau pengembaraan Mas Cebolang, seorang santri dan juga putra dari pemimpin pesantren Sokoyoso yang nantinya akan menjadi suami dari Niken Rencang Kapti dan berganti nama menjadi Syekh Agung Rimang. Sebagai anak-anak Sunan Giri yang adalah tokoh terkemuka penyebaran agama Islam di Jawa, sudah barang tentu kisah perjalanannya
juga dalam rangka mencari kesempurnaan hidup sebagai seorang muslim. Harus diingat bahwa Islam yang berkembang di Jawa adalah Islam Jawa yang sudah melalui proses sinkretisasi yang lebih cenderung pada tasawuf dalam pencarian hakikat untuk pencapaian makrifat. Serat Centini ini boleh dikatakan sebagai ensiklopedia mengenai dunia dalam masyarakat Jawa. Sebagaimana tercermin dalam bait-bait awal, serta ini ditulis memang dengan ambisi sebagai perangkum baboning pangawikan Jawi, induk pengetahuan Jawa. Serat ini meliputi beragam macam hal dalam alam pikiran masyarakat Jawa, seperti persoalan agama, kebatinan, kekabalan, dunia keris, karawitan, dan tari, tata cara membangun rumah, pertanian, primbon atau horoskop, makanan dan minuman, bahkan obat-obatan, adat istiadat, cerita-cerita kuno mengenai tanah Jawa, dan yang lain-lainnya. Sunan Pakubuwono kaping 7 yang bertahta dari tahun 1757 sampai 1786 berkenaan menghadiahkan suluk tambang laras kepada pemerintahan Belanda. Akan tetapi yang diberikan hanya mengambil dari jilid 5 sampai 9 dengan mendapatkan kata pengantar baru yang dikerjakan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito kaping 3. Kitab tersebut bersengkala Toto Resi Amulang Jalmo yang memiliki atau menunjukkan angka tahun 1775 Masehi dan dijadikan 8 jilid dan diberi judul Serat Centini yang terdiri dari 280 buku saja. Penerbit Balai Pustaka pada tahun 1931 pernah pula menerbitkan ringkasan Serat Centini yang dibuat oleh RMA Sumahatmoko berdasarkan naskah milik Rekso Pustaka Istana Mangkunegaran. Ringkasan tersebut telah dialih-aksarakan dan diterjemahkan secara bebas dalam bentuk cerita yang diharapkan pembuatnya dapat mudah memahami dan dipahami oleh masyarakat yang lebih luas. Penulisan kembali Serat Centini dalam bentuk prosa liris dilakukan oleh Elizabeth Inandiak. Beliau menerjemahkan syair demi syair dan menuliskan kembali dalam bahasa Prancis. Elizabeth menyusunnya kembali dalam prosa yang puitis untuk mempertahankan sifat tutur suluk yang aslinya. Berjudul Serat Tambang Raras. Hasil tafsirnya ini telah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi beberapa episode. Salah satunya adalah 40 malam dan satunya hujan, minggatnya cebolang, ia yang memikul raganya, dan nafsu yang terakhir. Selain itu juga ada dari Sunardian Wirodono yang mengubah Serat Centini menjadi trilogi novel dalam bahasa Indonesia, yaitu Centini, 40 Malam Mengintip Sang Pengantin, Centini, Perjalanan Cinta, dan Cebolang, Petualang Jalang. Selain itu juga baru-baru ini Agus Wahyudi mengubah Serat Centini dalam 12 jilid sekaligus dalam karya sastra bahasa Indonesia. Lalu Ahmad Kozim yang mengubah Serat Centini juga dalam bahasa Indonesia dan diulas dalam 2 buku. Kemungkinan kelak akan bertambah lagi. Untuk sekarang masih ada 2, yaitu Serat Centini Menyingkap Rasa Menyurat yang Tersirat, jilid 1 dan jilid 2. Dan selain itu juga ada penulis yang sudah lama juga di bidangnya, yaitu Damar Sasangka juga mengubah Serat Centini dalam bahasa Indonesia, yaitu Suluk Tambang Raras Runtuhnya Giri Kadaton dan Suluk Tambang Raras 2 Kembara Giri dan Sokayasa. Dari penjelasan di atas menandakan bahwa Serat Centini adalah salah satu hasil kasusastraan Jawa yang tak ternilai harganya. Bisa diakui sebagai salah satu kasusastraan klasik dunia. Tapi sungguh sangat ironis, buku yang menarik
para budayawan dunia yang mendalaminya tidak begitu dikenal oleh bangsanya sendiri. Semoga kedepannya saya bisa menggugah keinginan tahuan kalian mengenai Serat Centini ini, dan setidaknya bisa menimbulkan rasa penasaran tentang Serat Centini dan ingin mengulik lebih dalam apa saja ilmu-ilmu yang ada di dalamnya.